Sekarang kita akan membahas contoh yang ketiga. Ini contoh ini ya cukup unik ya, karena di sini kita akan ada sebuah contoh kasus di mana itu ada konveksi. Nah, tapi di sini sebenarnya konveksi kan sebenarnya kalau di persamaan Governing equation itu ada suku tersendiri ya tentang konveksi. Tapi di sini ya sepertinya kayak konveksi ini hanya masuk sebagai source aja gitu, source tambahan konveksi terhadap ambient temperatur. Ya, jadi di sini mungkin dianggapnya udaranya udara yang statik mungkin gitu atau tidak ada pergerakan relatif. Jadi dia lebih apa namanya lebih dominan secara konduksi gitu ya. Inti itu mungkin yang saya tangkap kayak gitu. Jadi intinya kita tetap si adanya proses perpindahan panas dari secara konveksi ke udara ambien atau udara sekitarnya itu hanya sebagai source term aja. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini di persamaan 4.40 ini dari soalnya. Memang di sini kita lihat bahwa dia di sini ada source tambahan yaitu konveksi terhadap temperatur ambient terhadap udara. Nah, dari sini kita lihat source-nya minus. Ini menandakan bahwa ini adanya pendinginan atau sebagai sink ya. Di sini dia menyebutkan minus itu maknanya sebagai sink atau adanya pendinginan. Baik, di sini kita ada diperkenalkan sebuah parameter, bukan parameter ya, tapi sebuah istilah baru di mana yang biasanya kita menggunakan K, di sini kita menggunakan N. Ya, mungkin di sini memang karena sudah mempertimbangkan ada konveksi mungkin ya. Saya kurang paham juga. Cuman intinya di sini di soal ini dia mengatakan bahwa kita menggunakan istilah N kuadrat yang nilai sama dengan konstanta konstanta konveksi H dikalikan dengan P itu perimeter ya. P kemudian per KA gitu. Ya. Jadi kita menggunakan N kuadrat ini yang definisinya ini HP per KA ya. P itu perimeter. Ya, perimeter itu keliling maksudnya. Jadi gini. Nah, kemudian jadi ini definisinya. Oke, lanjut coba kita lihat ke slide. Oh ya, di sini kita dapatkan bahwa nilai dari N kuadrat atau HP per KA itu nilainya adalah 25 per meter kuadrat. Ya, ini nilainya jadi ya. Dan ingat bahwa K dan A itu konstan. Baik, kita lihat ke slide berikutnya. Kita lihat bagaimana solusinya atau bahasannya. Jadi gini. Pertama, ini kita tadi sudah dibahas bahwa ini adalah dia source term tapi dia sink gitu ya. Nah, kemudian kita coba kita gunakan dengan cara yang sama di mana kita akan membuat dia terdiskretisasi menjadi 5 kontrol volume. Di mana di sini TB ini tadi ya temperatur B dengan nilai 1 derajat Celcius. Kemudian karena panjangnya 1 meter berarti delta X-nya ya dari node 1 ke node 2 itu dan juga dari node lainnya itu adalah sebesar 0,2 meter atau 1 meter dibagi dengan 5. Nah, kemudian coba kita susun kembali persamaannya ya. Nah, jadi kan kita sudah bilang ya bahwa kita menggunakan istilah N kuadrat di mana N kuadrat ini adalah H konstanta koefisien konveksi dikalikan perimeter per KA. Ini nilai seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ubah ya, jadi kalau dari persamaan ini ya kita ubah KA ini mungkin kedua-duanya kita bagi KA, maka ini K-nya hilang, karena konstan kan ini hilang dan ini jadi HP per KA. Maka ini jadi di sini ada N kuadrat. Nah, di sini N kuadrat, maka jadi persamaan seperti ini gitu ya. Kemudian kalau kita integralkan maka akan menjadi seperti ini ya, di mana ini terhadap volume, maka akan menjadi seperti ini nih. Nah, ini dari konsep yang tadi kita sudah bahas ya. Konsep konsepnya jadi seperti ini ya. Nah, ini east dan west. Di sini ada N kuadrat TP kali A dx ya, A dx. Oke. Dimana ya tentu saja itu A dx adalah volume gitu ya. A kali dx adalah volume. Sama dengan 0. Oke, kemudian apabila kita bagi kedua ruas dengan A, maka ini akan hilang, maka jadi seperti ini ya. Dimana dt itu tentu ya, dt ini kita sudah bahas, dt adalah untuk di is berarti kan ini perubahan istilahnya dt per dx di daerah is ini berarti kan adalah nilai kita pakai linear ya. Linear central differencing, jadi Tm min Tp per delta X di TE karena is, kemudian di W dia delta T di TP min TW, perbedaan antara temperatur di titik P dan titik W sama lah ini dengan yang sebelum kita bahas ya. Kemudian ini kita ini jadi minus ya, sama ini. Nah, di sini A-nya hilang. Oke, nah kemudian apabila kita manipulasikan dengan menunjukkan kalkulus, maka kita akan memperoleh ya yang seperti biasa di sebelah kiri ini berarti TP
yaitu temperatur di poin P yang sedang kita tinjau. Adapun di sebelah kanan nih, ruas kanan ini, nah di ruas kanan ini kita akan seperti biasa yang sudah kita bahas ya. Jadi bentuknya di sebelah kiri ini TP, sebelah kanan ini ada TW, ya, yaitu west, east, dan source. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini jadi seperti ini. Kalau kita lihat konstanta-konstantanya, maka kita bisa lihat bahwa kita dapatkan bahwa ya dengan persamaan umum yang kita sudah ketahui bersama dari video sebelumnya. Di sini kita tahu bahwa AP-nya ya, itu AP ini seperti ini ya. Ini AP ya. Kemudian oke, teman-teman semua. Ini ini kalau kita bikin persamaannya jadi bentuk seperti ini maka akan kita mendapatkan nilai ini. AW-nya itu berarti satu, AW kan berarti yang dengan TW, ini berarti 1 per delta X. Kemudian AE ini 1 per delta X juga. Nah, kemudian yang menarik juga di SU. SU ini dia yang source tapi dia tidak SU ini yang source tapi dia tidak menempel dengan TP. Ya, atau ya temperatur yang di titik P itu tidak menempel, maksudnya menempel tidak dipengaruhi atau bukan fungsi dari temperatur di titik P, maka ini SU ini hanya di N kuadrat dxt. Ini NU, ini SU, ini source ya. Nah, adapun yang source SP yang dia itu fungsi atau ya dipengaruhi oleh nilai TP, maka ini nilainya adalah ini N kuadrat dx. Berarti nilai SP itu adalah minus N kuadrat dx. Yang biasanya ya kalau dari contoh-contoh sebelumnya ini dipindah ke kiri. Jadi ini seharusnya ada juga suku ini di sebelah kiri di dalam kurung dengan kurung yang sama gitu ya. Jadi di sini ya hanya bermain kalkulus biasa. Jadi intinya kita tahu nilai AW, AE, AP, SP, dan ASU ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, oh ya, sebelum hampir lupa, ini berlaku untuk nodal 2, 3, dan 4, atau dengan kata lain nodal yang tidak bersebelahan langsung dengan boundary thermal boundary ya, dimana kita tahu bahwa thermal boundary adalah di titik 1 dan titik 5 di ujung-ujung. Jadi yang ini adalah dia berlaku di poin 2, 3, dan 4. Adapun di poin 1 dan poin 5, nah ini cukup menarik ya. Ayo kita tinjau di poin 1. Di poin 1 ini seperti biasa ya, karena dia berbatasan langsung dengan thermal boundary TB, dan biasa dia tidak di bagian west, di sebelah kiri ini tidak ada node-nya, maka sekali lagi pasti AW 0 ya. Kemudian AE-nya sama ya, AE-nya sama. Yang membedakan adalah AP ya. Yang membedakan itu adalah SU dan SP. Kenapa beda? Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada pengaruh dari interaksi terhadap thermal boundary sini. Kita bisa lihat bahwa dari bentuk dari integralnya, kita bisa lihat bahwa SP itu nilainya bukan hanya minus N kuadrat dx, tapi juga dipengaruhi oleh adanya minus 2 per dx. Ini dipengaruhi oleh interaksi dari sini nih. Nah, dari thermal boundary. Adapun juga di sini SU ini juga dia ada pengaruhnya dari thermal boundary, yaitu ini 2 per delta X kali TB gitu ya. Ini pengaruh dari thermal boundary. Jadi SU-nya tidak hanya N kuadrat kali delta X kali T ambient, tapi juga dijumlahkan ada pengaruh dari ini. Sehingga di sini kita bisa melihat pengaruhnya yang paling terutama paling kuat yang paling signifikan adalah SP dan SU. Kemudian AW-nya 0. Nah, oke, kita sudah mendapatkan nih para konstanta-konstanta ini ya. Kemudian coba kita lihat di poin di note 5. Nah, di note 5 ini kita juga sama ya. Di note 5 ini cukup menarik karena di thermal boundary yang kanan yang biasanya itu diketahui temperaturnya, ini tidak diketahui, bahkan dibilang tidak ada heat flux yang melewati interface atau bidang interface di sini atau Q 0. Maka kalau kita buat tabel-tabelnya ya dengan cara yang sama, ya kita tentu tahu bahwa yang pasti 0 adalah konstanta AE, karena AE di sini tidak ada not AE. Not E tidak ada di sini ya. Maka pasti AE 0. AW-nya sama karena AW sini seperti ini biasa 1 per delta X. Nah, AP-nya AW tambah AE minus SP, di mana AE-nya 0. Nah, di sini yang menarik SP-nya ya, dia sama dengan SP di not sebelum yang 2, 3, dan 4 ya, karena tidak ada pengaruh terhadap sini. Ini adalah dianggapnya terisolasi, jadi tidak ada heat flux di situ. Maka SP dan SU-nya sama gitu loh. Sama. Adapun yang membedakan sebenarnya yang menarik itu adalah jadi
yang apa yang awalnya yang di Note 1 itu dia ada dipengaruhi oleh adanya heat yang masuk dari heat flux dari interface di bagian sini ya, bagian west, yaitu pengaruh dari thermobond dari 100 derajat Celcius di sini. Adapun di poin 5 tidak ada heat flux yang melewati ini. Nah, tidak ada heat flux yang melewati ini. Jadi kalau misalkan di sini pengaruhnya apa? Pengaruhnya dia di source. Di titik 1 dia pengaruhnya dia dipengaruhi di source di SP maupun di SU dia terpengaruh ini. SU ada dari di sini pengaruh dan SP juga pengaruh di sini. Nah, tapi kalau di Note 5 justru dia tidak ada pengaruhnya. Ya, AE-nya 0 tapi di SP dan SU-nya tidak ada pengaruh gitu loh. Karena di sini tidak ada heat yang keluar, dia terinsulasi, maka di sini SP dan SU-nya tidak ada pengaruh gitu ya. 0 gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya, cukup menarik ya membahasnya. Kemudian kita seperti biasa kita buat tabel di tiap note itu AW, AE dan SU-nya berapa ya. Kemudian kita bisa buat sistem matriks seperti ini dan kita selesaikan menggunakan metode-metode yang ada untuk menyelesaikan bersama matriks. Lalu di sini kita bisa dapatkan nilai T1 sampai T5 seperti ini. Dan kita bandingkan dengan dengan analytical solution atau solusi analitisnya. Di sini kita lihat jika kita menggunakan node-nya 5, maka kita menggunakan kita di sini ya. Perbandingan antara hasil finite volume dengan analytical solution itu cukup jauh ya, bisa sampai 6% ya. Errornya cukup besar 6%. Nah, jadi ada satu cara yang ini juga bisa membuka pemikiran kita bahwa oh ternyata jumlah node penting gitu ya. Kenapa? Coba kita bandingkan apabila dengan langkah yang sama kita perbanyak node-nya jadi 10 ya. Maka dengan node yang lebih banyak kita bisa lihat bahwa kita bandingkan antara finite volume dengan analytical solution ya. Maka hasilnya di sini diketahui bahwa persentase errornya lebih sedikit gitu ya, lebih kecil gitu. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa pentingnya kita juga mengatur jumlah node-nya. Oke, di sini kita juga bisa lihat ya bahwa ada grafik ya, dimana di sini garis ini adalah hasil solusi analitis. Adapun yang bulat ini numerical solution dengan coarse grid atau jumlah grid yang lebih sedikit, atau kalau kasus ini berarti jumlah gridnya cuma 5 ya, karena lebih coarse, lebih kasar, cuma ada jumlah grid cuma 5. Dan yang kotak ini adalah numerical solution untuk fine grid atau yang gridnya lebih rapat. Yang di sini berarti kasus ini ada 10 grid. Maka kita bisa lihat bahwa penyimpangan yang numerical solution dengan grid yang sedikit ya, itu dia lebih besar penyimpangannya gitu ya. Adapun untuk numerical solution dengan fine grid dia lebih kecil errornya seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, baik itu saja pembahasan secara teorinya ya, dan kita membahas bagaimana metode-metodenya diselesaikan dengan secara finite volume. Pada video selanjutnya saya dan kita semua mungkin kita akan coba gitu ya menyelesaikan ini dengan bantuan software Modelica, dan ini kita bisa lebih memahami lagi insya Allah pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.